Perkenalkan, nama saya Putri Gloria Sihotang dengan NIM 23020319 dari kelompok 8 Budidaya Tanaman Perkebunan. Perkenalkan, nama saya Melira Pradipta Putri, NIM 2302031319 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Fitri Hendayani dengan NIM 23020319130067. Perkenalkan, nama aku Rani Akmalia, NIM 230203191300097. Halo, perkenalkan, nama saya Nabila Saraswati dengan NIM 23020319140045. Halo, perkenalkan, nama saya Prisma Nur Siddiq dengan NIM 230209191400053. Saya Sarafa Radila Ramadanti, NIM 2302031914021. Tahukah kamu, pohon coklat tidak tumbuh di Belgia, Prancis, atau negara-negara Eropa lainnya? Pohon coklat ini hanya bisa tumbuh di daerah tropis, contohnya Indonesia. Di sini saya akan menyebutkan klasifikasi dari tanaman kakao. Tanaman kakao tergolong ke dalam divisi Spermatophyta, ke dalam subdivisi Angiospermae, ke dalam kelas Dicotyledonae, ke dalam subkelas Diellipetalae, ke dalam ordo Malvales, ke dalam famili Stertuliaceae, ke dalam genus Theobroma, dan ke dalam spesies Theobroma kakao. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat tumbuh tanaman kakao. Tanaman kakao sendiri dapat tumbuh dengan curah hujan sekitar 1.800 sampai dengan 3.000 mm. Sedangkan untuk kelembapan udara relatif yang diketahui tanaman kakao yaitu berkisar 80 sampai 90%. Suhu yang dikehendaki oleh tanaman kakao yaitu 24 Celcius dan 28 Celcius pada setiap harinya. Untuk 30 Celcius itu nanti akan menimbulkan banyak pertumbuhan vegetatif pada tanaman kakao itu sendiri. Tanaman kakao itu dapat tumbuh dengan memiliki sifat-sifat tanah yang mudah menyerap air. Lalu dengan derajat kemiringan 0 sampai 40%, kedalaman efektif minimal 90 cm, tidak mempunyai lapisan padas yang dangkal, lalu pH tanah sekitar 5 sampai 7 dan mengandung banyak humus. Lalu ketinggian tempat tanaman kakao akan baik pada tumbuh di daerah dengan ketinggian 0 sampai 500 meter dari permukaan laut. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan Sarah akan menjelaskan bagaimana cara membudidayakan tanaman kakao. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan lahan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahap ini. Yang pertama yaitu tanah harus bebas dari berbagai macam tanaman pengganggu seperti rumput laut. Kemudian saluran irigasi pada tanah harus ada dan tanah harus memiliki unsur hara maupun humus yang cukup bagi pertumbuhan tanaman. Tahap yang kedua yaitu tahap pembibitan kakao. Dimulai dari penanaman bibit 1 buah per kali bag. Hal itu bertujuan agar kakao dapat tumbuh secara maksimal. Kemudian dilakukan penyiraman secara rutin agar tanah dalam kondisi lembab. Bibit ini akan tumbuh dalam kurun waktu 4 hingga 6 bulan. Tahap yang ketiga yaitu tahap penanaman kakao. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam tahap ini. Yang pertama yaitu penentuan pola tanaman dan yang kedua yaitu pembuatan lubang tanam. Pada penentuan pola tanaman, jarak yang dianjurkan pada tanaman kakao yaitu sekitar 3 kali 3 meter kuadrat atau dengan kerakatan sekitar 1.100 tanaman per hektarnya. Kemudian pada pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang ini dilakukan sekitar 2-3 bulan sebelum penanaman dimulai. Setiap lubangnya diberi pupuk berjenis Agropos sebanyak 300 gram atau dengan campuran antara urea dengan SP36. Tahap keempat yaitu pemeliharaan. Pada tahap ini terdiri dari penyiangan, pemangkasan, dan pemupukan.
Yang pertama yaitu penyiangan, bertujuan untuk membersihkan tanaman kakao dari guna. Selanjutnya ada tahap pemangkasan. Tahap pemangkasan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan menambah umur tanaman kakao. Yang selanjutnya ada pemupukan. Pemupukan ini bertujuan untuk menambahkan unsur hara pada tanaman sehingga nutrisi pada tanaman kakao tercukupi. Tahap kelima yaitu dengan melakukan pengendalian hama dan penyakit. Cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit yaitu dengan melakukan pemangkasan tanaman, mengatur cara panen, penyelubungan buah dengan menggunakan kantong plastik, dan menggunakan pestisida. Tahap terakhir yaitu panen. Tanaman kakao dapat dipanen ketika berumur 5-6 bulan, ditandai dengan perubahan warna pada buah, yaitu buah akan berwarna kuning atau merah. Baik, saya akan menjelaskan tentang hama dan penyakit yang menyerang tanaman kokoa. Yang pertama yaitu kutu putih. Buah yang terserang hama ini akan mengalami pertumbuhan yang lambat, kemudian buah tersebut akan kering dan mati. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memangkas bagian tanaman yang terserang hama, kemudian membakarnya. Biasanya, kutu putih ini bersimbiosis dengan semut hitam. Selanjutnya yaitu ulat api. Ulat api memiliki warna hijau cerah dan memiliki bentuk tubuh yang tinggi. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memanfaatkan musuh alami yaitu kepik dan ulat parasit. Yang ketiga yaitu penyakit buah busuk. Buah kakao yang terserang penyakit ini akan memiliki bercak berwarna coklat kehitaman dari ujung hingga pangkal buah. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sanitasi kebun, melakukan kultur teknis, menyemprotkan fungisida setiap 2 minggu sekali, dan penggunaan klon yang tahan terhadap hama dan penyakit. Pada saat ini saya akan menjelaskan apa aja sih hasil pengolahan produk kakao. Pada penasaran kan? Yuk kita lihat. Nah, yang pertama itu ada biji kakao. Biji kakao ini merupakan bahan utama dalam pengolahan coklat. Biji kakao diperdagangkan dalam bentuk fisik sebagai biji kakao kering dan biji kakao basah. Selanjutnya itu ada minyak kakao. Minyak kakao merupakan lemak nabati yang berwarna pucat kuning yang dimana merupakan hasil pengekstrakan biji kakao yang dimana memiliki sifat tidak mudah larut dalam air. Minyak kakao ini diolah menjadi mentega, margarin, coklat, dan lainnya. Kemudian ada bubuk coklat. Bubuk coklat berasal dari inti biji coklat yang merupakan hasil pengempaan, bertujuan untuk memisahkan lemak dengan ampas atau bungkil. Bungkil atau ampas dikeringkan lalu digiling halus sehingga berbentuk tepung ataupun bubuk. Nah, produk ini digunakan sebagai bahan campuran kue dan minuman. Kakao dapat diolah menjadi banyak hal. Yang pertama ada biji kakao. Bahan utama untuk makanan olahan coklat. Diperdagangkan dalam bentuk biji kering atau biji kakao basah. Bahan yang kedua bisa dijadikan sebagai pasta coklat. Pasta coklat ini merupakan olahan dari biji kakao yang berbentuk cair atau pasta, hasil ekstraksi dari biji kakao setelah melalui beberapa tahapan. Dan pasta coklat ini banyak sekali kita temukan di toko-toko. Yang ketiga bisa diolah sebagai cocoa cake atau roti coklat. Roti coklat ini hasil pemasakan dari pasta coklat yang dicampur dengan tepung untuk menjadi roti. Buah kakao yang masih muda seperti ini berwarna hijau kekuningan, lalu yang sudah matang seperti ini merah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai statistika perdagangan tanaman kakao. Jadi, kakao ini telah menjadi salah satu komoditas penting yang menyumbangkan pendapatannya dalam perekonomian nasional. Diketahui dari data Kementerian Perdagangan, pada tahun 2020 kakao telah menyumbangkan
akan ekspornya sebanyak 140 juta dolar. Atau dengan kata lain, kakao telah mendapatkan peningkatan harga sebanyak 40 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kakao telah menjadi salah satu komoditas yang menentukan kemakmuran negara. Oleh karena itu, kakao harus dijaga kelestariannya, serta dalam proses penanaman hingga panen dilakukan dengan cara yang tepat agar mendapatkan hasil komoditas yang maksimal. Namun, pada tahun 2020 ini, sebagai akibat adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, membuat harga jual kakao mengalami penurunan. Sebelumnya, pada produk kering kakao dapat dibanderol dengan harga Rp28.000 per kilogramnya. Namun, saat ini hanya dapat dijual dengan harga Rp25.000. Begitu pula dengan produk basah kakao. Sebelumnya dapat dijual dengan harga Rp10.000 per kilogramnya. Namun, saat ini hanya dapat dijual dengan harga Rp8.000 saja. Ekspor biji kakao Indonesia masih mendominasi dibandingkan bentuk olahan kakao lainnya dengan negara tujuan ekspor Malaysia, Amerika Serikat, dan Singapura. Pemerintah telah menerapkan bea keluar ekspor kakao melalui PMK nomor 67 tahun 2010 untuk menjamin pasokan biji kakao industri coklat dalam negeri. Biji kakao melalui proses yang panjang sebelum menjadi coklat yang kita kenal. Biji kakao yang telah matang akan difermentasikan dan dijemur terlebih dahulu sebelum dikirim ke pabrik. Di pabrik, biji kakao kering akan disangrai dan digiling, kemudian dicampur kembali dengan mentega, gula, susu bubuk, atau bahan-bahan lain yang dibutuhkan. Coklat yang telah siap dikemas dan didistribusikan untuk dipasarkan. Jenis coklat yang banyak diproduksi pabrik antara lain dark chocolate, white chocolate, dan milk chocolate. Selain itu, ada banyak hasil produk pengolahan coklat lainnya. Proses pengolahan coklat yang rumit dan panjang, serta tidak adanya kebiasaan untuk mengkonsumsi coklat, membuat masyarakat lebih mengenal istilah coffee break dan tea break dibandingkan coklat break. Namun, sekarang terus bermunculan berbagai inovasi pengolahan coklat untuk meningkatkan konsumsi coklat masyarakat. Coklat lokal dengan rasa rempah-rempah khas Indonesia, serta coklat cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan baku coklat asli Indonesia. Dengan semakin banyaknya inovasi dan informasi akan kebaikan coklat, diharapkan konsumsi coklat masyarakat bisa terus meningkat. Sehingga, industri coklat Indonesia pun harus terus meningkatkan mutu, brand image, serta jaringan pasarnya agar semakin banyak orang yang tertarik akan produk coklat Indonesia. Mari tingkatkan industri coklat Indonesia.